Waalaikumsalam. Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang mempunyai masalah dengan keluarga saya, yaitu orang tua saya. Menurut saya, sifat atau perilaku orang tua saya, yaitu bapak saya, tidak baik. Itu berlangsung sejak saya kecil. Sampai saat ini saya sudah berumah tangga dan mempengaruhi mungkin ke rumah tangga saya. Suami saya sekarang membenci orang tua saya, yaitu bapak saya. Sampai saya pun dilarang bersilaturahmi atau berkunjung ke sana bersama anak-anak saya juga. Sedangkan ibu saya mendesak saya untuk datang ke rumahnya untuk meminta maaf kepada bapak saya karena ditakutkan bapak saya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk saya. Sedangkan di sisi lain, suami saya melarang saya untuk datang ke sana. Ini yang saya bingung, Ustaz. Saya harus ikut siapa? Sedangkan yang saya tahu, orang yang sudah menikah itu harus ikut atau nurut sama suami. Tapi di sisi lain, saya juga berdosa atau durhaka kepada orang tua saya, Ustaz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habib, ini sekali lagi punten acara rekap sekali lagi. Jadi Mbak ini bingung harus memilih siapa, harus ikut ke suami ataukah ayahnya. Sementara ayahnya punten menurut Mbak berperilaku buruk. Jadi harus seperti apa Habib solusinya? Baik, di dalam kitab Tuhfatul Habib fi Syarhil Khatib itu dijelaskan Sulaiman Bujairimi, beliau mengatakan wali zauji min iyadatil man'uhu min iyadati abawaiha wa iyadati janazatihima wa janazah waladiha. Artinya wal aula an la yaf'al. Artinya begini Mbak, ini kita bicara dulu hukum, ada dua hukum. Yang pertama di dalam kitab tersebut dikatakan bagi suami diperbolehkan. Pertama, bagi suami diperbolehkan untuk mencegah, melarang istrinya untuk datang kepada kedua orang tuanya, kemudian jenazah kedua orang tuanya, kemudian jenazah daripada anaknya. Cuma di dalam kitab ini pun dikatakan wal aula an la yaf'al. Pertama, bagi afdal bagi suami tersebut tidak melakukan ini. Ini kita bicara hukum sekarang. Wal afdal tidak melakukan ini. Dan yang kedua, hukumnya berbeda lagi ketika Ibnu Nujaim beliau mengatakan boleh bagi seorang istri datang kepada kedua orang tuanya tanpa izin suaminya. Sangat boleh. Bahkan Fathul Ghadir pun, di dalam kitab Fathul Ghadir pun dikatakan diperbolehkan seorang istri menjenguk kedua orang tuanya tanpa izin suami. Bahkan Ibnu Nujaim dan ulama berfatwa setiap hari Jumat diperbolehkan, setiap minggunya setiap hari Jumat diperbolehkan seorang istri menjenguk orang tuanya walaupun tanpa izin suaminya. Seperti itu. Jadi tidak usah khawatir Mbak, yang penting karena orang tua. Jadi datang sama orang tuanya, minta maaf, orang tua tetap aja benar insya Allah. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. Silakan Ustadz Syam. Perlakuan buruk orang tua kita kan kadangkala tidak bisa memilih untuk lahir dari orang tua yang seperti apa gitu. Kadangkala ada yang terjebak dengan toxic parents gitu. Jadi orang tua yang memang sudah buruk dari awalnya. Maka kita sebagai anak dalam Al-Quran tetap aja disuruh berbakti sama kedua orang tua kita bagaimanapun keburukannya. Keburukannya ayahnya Teteh tadi, ayahnya Teteh ini kepada siapapun itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kita sebagai anak ya berbakti kepada kedua orang tua, baik itu kepada ibu ataupun kepada ayah. Memang berat. Kami sebagai anak juga saling mengingatkan aja bahwasanya inilah ujian kita sebagai anak. Tetap berbuat baik kepada orang tua. Bagaimanapun kita tidak akan pernah bisa ada di dunia ini kalau bukan karena jasa mereka. Ada orang tua yang membuang anaknya, kita tetap ada di dunia ini karena jasa mereka. Mereka lah yang menjadi orang tua kita. Meskipun ada seorang orang tua yang tidak merawat anaknya, tetap kita tuh lahir karena mereka. Kita lahir karena mereka dan Allah takdirkan mereka menjadi
menjadi orang tua kita, berarti sekaligus Allah juga takdirkan kita untuk berbakti kepada orang tersebut bagaimanapun akhlak dan sifatnya. Maka mintalah kesabaran sama Allah. Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, kuatkan aku dalam bersabar. Aku ingin sekali menjadi anak yang berbakti. Aku tidak peduli akhlak orang tuaku bagaimana, tapi aku ingin berbuat baik kepada mereka. Sabar teh. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Ya Mbak, apakah sudah puas dengan jawaban guru-guru kami? Apakah mau bertanya lagi? Sudah puas? Iya. Oh Masya Allah. Ya Mbak, mudah-mudahan semoga Mbak selalu diberikan pertolongan oleh Allah ya Mbak ya. Bismillah, amin. Mudah-mudahan segera diselesaikan, masalah diuraikan oleh Allah. Amin, amin, robbal alamin. Masya Allah, terima kasih banyak. Ya, aduh Masya Allah. Aduh aku sampai nggak tahu mau ngomong apa ya, karena tadi bener-bener sedih banget Mbaknya, Masya Allah pilihan yang sangat membingungkan ya. Nah sekarang jamaah kita semangat lagi ya. Ini berikutnya kita masuk ke sujud yang keempat nih. Nah ini Ustadz Maulana nih, utangnya gimana nih Ustadz? Sujud yang keempat apa nih? Sujud yang keempat diam. Hah? Maksudnya diam, jangan kemana-mana karena kita akan bahas sesaat lagi setelah yang lewat ini. Oh Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ya oke jamaah jangan kemana-mana, sekali lagi tetap di Islam itu indah. Jangan lupa catatannya, jamaah oh jamaah, alhamdulillah.